Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya kita harus beriman terhadap firman Allah SWT, fa'alu lima yurid. Allah SWT maha sanggup untuk mewujudkan apa saja yang Allah SWT kehendaki. Wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala naw'an. Akan tapi kita harus paham dan mengerti. Kita harus juga beriman dan memahami bahwasanya iradah, kehendak Allah ada dua macam. Yang pertama iradah kauniyah, kehendak Allah SWT yang sifatnya iradah kauniyah. Apa itu artinya? Segala sesuatu yang terjadi yang Allah kehendaki. Iradah kauniyah tidak harus dicintai Allah, tapi dia terjadi. Iradah kauniyah nama lainnya adalah masyiah. Masyiah, kehendak Allah SWT yang berkaitan dengan qada dan qadar. Allah berfirman, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah berkehendak, mereka itu tidak akan berbunuh-bunuhan, tidak akan berperang. Akan tapi Allah SWT berbuat atas apa yang Allah kehendaki. Ini iradah kauniyah. Maka ada iradah kauniyah yang Allah SWT tidak cintai. Apa yang terjadi pada Abu Jahal, pada Abu Lahab, yang meninggal di atas kekafiran, yang kekal di dalam neraka jahanam, itu atas kehendak Allah, tapi tidak Allah cintai. Kekafiran yang ada pada Abu Jahal tidak Allah cintai, karena itu cuman iradah kauniyah. Ada namanya iradah syariah, kehendak Allah SWT yang berkaitan dengan perkara syariat. La yalzam wuku'ul murad, dan kehendak Allah yang berkaitan dengan perkara syariat tidak harus terjadi sesuai dengan kehendak syariahnya, tidak harus terjadi. Wala yakunul murad fiha ila mahbuban lahu. Kenapa? Karena semua kehendak Allah yang berkaitan dengan syariat semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah berkehendak agar kalian itu Allah terima taubatnya. Ya. Dan ternyata yang bertobat hanya sebagian kecil dari hamba Allah. Sebagian besar hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bertobat. Ini menunjukkan bahwasanya iradah yang dimaukan di dalam ayat ini adalah iradah syariah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan syariat. Allah berkehendak untuk kalian itu bertaubat kepada Allah. Dan Allah terima taubatnya. Tapi apakah semua makhluk bertaubat kepada Allah? Tidak semua makhluk bertaubat kepada Allah. Sebagian kecil hamba-hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam ayat tersebut Allah berkehendak agar kalian itu bertaubat dan Allah terima taubat kalian. Menunjukkan bahwasanya kita harus paham bahwasanya iradah itu ada dua. Ada iradah syariah dan ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah artinya kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir. Pasti akan terjadi walaupun belum tentu Allah cintai. Dan ada namanya iradah syariah, belum tentu itu terjadi. Allah berkehendak terhadap perkara yang berkaitan dengan syariat, belum tentu terjadi. Dan itu pasti dicintai Allah. Ya. Wa nu'minu bi anna muradahul kauni wasyar'i tabi'un li hikmatihi fa kullu ma qadahu kaunan au ta'abbada bi khalqahu syar'an fa innahu li hikmatin wa ala wifqil hikmati. Dan kita juga harus beriman bahwasanya kehendak Allah baik yang kauni dan syar'i, baik yang secara kauni dan secara syar'i, itu sesuai dengan hikmahnya Allah SWT. Semua yang Allah tetapkan baik secara kaunan yang berupa takdir Allah dan itu pasti terjadi, atau semua yang Allah SWT kehendaki
daripada perkara syariat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hambanya untuk beribadah kepada Allah, semuanya itu dengan hikmah. Allah tetapkan baik yang berupa qada dan qadar itu dengan hikmah. Allah tetapkan baik yang berkaitan dengan syariatnya, semuanya dengan hikmah. Apakah hikmah tersebut kita ketahui? Ataukah sebagian hikmahnya kita ketahui? Ataukah sama sekali tidak kita ketahui? Allah berfirman, Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Tidaklah Allah itu sosok zat yang paling sempurna dalam kebijaksanaannya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih baik daripada Allah hukumnya bagi orang-orang yang mengetahui dan meyakini. Jadi hikmahnya Allah SWT itu maha sempurna. Semua yang Allah tetapkan dari perkara syariat ataupun yang Allah tetapkan dari qada dan qadar itu dengan kesempurnaan Allah, dengan hikmah yang sebagian kecil kita ketahui, sebagian besar lagi tidak kita ketahui. Kemudian setelah itu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang saleh, mencintai wali-walinya, dan mereka pun mencintai Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau kalian benar mengakui untuk mencintai Allah, kalau kalian benar mencintai Allah, maka buktikan kebenaran tersebut, buktikan kecintaan kalian tersebut dengan kalian mengikutiku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang menyambung silaturahim dan melaksanakan segenap ibadah yang Allah cintai. Sebagaimana hamba-hamba Allah tersebut mencintai Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dan Allah akan datangkan kaum yang Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dalam ayat tersebut jelas sekali menunjukkan Allah itu memiliki sifat mencintai. Seperti apa cintanya Allah? Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha berbuat baik. Wa nu'minu bi annallaha yarda ma syara'ah minal a'mal wal aqwal wa yakrahu ma naha anhu minha. Allah, dan kita harus beriman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman dan yakin Allah Subhanahu wa taala ridha atas segenap apa yang Allah syariatkan dari perkataan ataupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Jadi kita harus beriman semua yang Allah syariatkan, baik perkataan, perbuatan yang lahir maupun yang batin, itu diridhai Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan terhadap suatu perkara Allah tidak ridho. Sebagaimana tidak mungkin Allah mencintai apa yang Allah larang. Allah membenci atas apa yang Allah larang. Sebagaimana Allah berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadil kufur." Allah sama sekali tidak ridha kepada hambanya perkara kekufuran atau kekafiran. Tidak ridha Allah. Kenapa? Karena Allah melarang hambanya untuk kufur. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Di ayat tersebut Allah mencegah manusia untuk kufur, untuk kafir. Dan kalau kalian kafir, Allah tidak butuh sama kalian. Kalian mau beriman, mau kafir, itu untuk kemaslahatan kalian. Ketika kalian beriman, untuk kalian. Ketika kalian kafir, madaratnya akan kembali kepada kalian. Allah tidak diuntungkan dengan keimanan kalian. Allah tidak dirugikan dengan kekafiran kalian. Jadi di situ Allah melarang kekafiran. Makanya Allah katakan Allah tidak ridho hambanya terjatuh ke dalam kekafiran. Ya. Hamba yang menjerumuskan dirinya ke dalam kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi tatkala seorang hamba bersyukur kepada Allah, Allah ridhoi. Jadi Allah perintahkan hamba untuk bersyukur. Dan tatkala hamba bersyukur, hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin karihallahum bi'atahum fatabbatum wa qila qulu ma'al qaidin. Allah benci atas keberangkatan mereka. Keberangkatan orang-orang munafikin.
Mereka berangkat bukan cari ridha Allah, cuman takut celaan manusia, takut untuk dikatakan manusia, takut dikatakan untuk menjadi seorang yang pengecut. Ya. Dan yang demikian Allah benci keberangkatan mereka. Allah tidak ridha keberangkatan mereka yang tidak ikhlas dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah. Fatabbatahum, sehingga Allah jadikan mereka lamban. Akhirnya mereka tidak jadi berangkat berjihad. Waliyadzubillah. Dan kita juga harus beriman Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Demikianlah Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian adalah pahala bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kita juga beriman bahwasanya Allah SWT itu murka kepada orang-orang yang berhak dimurkai oleh Allah SWT. Sebagaimana kita beriman Allah SWT itu mencintai, meridhai orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah, yang taat kepada Allah SWT, yang meninggalkan segenap hal-hal yang dimurkai Allah SWT. Dan kita juga harus beriman Allah juga bisa murka kepada sosok-sosok yang memang layak untuk dimurkai Allah SWT, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fajir, dan lain sebagainya. Allah berfirman, "Adh-dhannina billahi dhanna as-sa'u 'alaihim da'iratus sa'u ghadiballahu 'alaihim." Allah SWT murka kepada orang-orang yang bersangka buruk kepada Allah SWT. Walakin man syaraha bil kufri sadran falaihim ghadabun minallah. Allah murka kepada orang yang berlapang dada untuk melakukan kekafiran dan kemunafikan. Allah murka. Bagi mereka azab yang pedih. Dan kita juga beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kenapa kita beriman? Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan tidaklah boleh kita menolak sifat yang Allah telah sebutkan. Allah berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram." Dan tetaplah, kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan itu adalah nikmat yang sempurna tatkala seorang hamba diizinkan melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut ketika itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena melihat wajah Tuhannya. Rasul alaihissalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza dakhala ahlul jannatul jannah wa ahlun nar nar." Tatkala penduduk sorga sudah masuk semuanya ke dalam sorga, penduduk neraka sudah masuk semuanya ke dalam neraka, Allah berfirman kepada penduduk sorga, "Ama azidukum, ya ahlal jannah ama azidukum." Wahai penduduk sorga, maukah aku tambahkan kalian suatu nikmat lagi? Penduduk sorga terheran-heran. "Alam tubayyit wujuhana wa tudkhilunal jannah wa tubaiduna innar." Bukankah engkau telah membuat kami masuk ke dalam sorga, ya Allah? Bukankah engkau telah selamatkan kami dari neraka jahanam? Engkau telah jadikan muka kami putih berseri. Engkau telah berikan kenikmatan yang tiada tara, yang luar biasa. Lalu Allah SWT singkapkan hijab sehingga mereka fanadharu ila wajhillah, lalu mereka melihat wajah Allah SWT dengan terang benderang. Dalam sebuah hadis, kal qamar, seperti bulan purnama. Tidak berdesak-desakan tatkala kita melihat wajah Allah SWT. Ya. Lalu disebutkan sehingga tidaklah mereka dapati suatu nikmat yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mensifati Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Jangan dibagaimanakan atau jangan diserupakan dengan makhluknya. Kemudian kita juga beriman bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan yang mulia. Karena Allah Subhanahu sifati dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Dan tangan Allah, dua tangan Allah SWT terbentang. Allah SWT berikan
anugerah kepada orang-orang yang Allah SWT kehendaki. Allah sebutkan was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah SWT. Dan Allah juga sebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam, ya, tatkala Allah tegur iblis, mana aka antas juda lima khalaqtu biyadaik. Apa alasan engkau? Kenapa engkau tidak mau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku secara langsung? Ya. Ayat tersebut sangat jelas dan gamblang bahwasanya Allah SWT memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin.